Kebanyakan tipe Pokemon cukup logis. Hewan seperti ikan bertipe air, Pokemon berbentuk bunga bertipe rumput, dan Pokemon dengan kekuatan mental alias sihir aneh bertipe Psychic. Begitulah seterusnya sampai variasi inspirasi menetapkan tipe Pokemon. Pokemon bertipe ganda biasanya memiliki elemen lebih dari satu kategori. Namun, terkadang Pokemon dengan kombinasi tipe ini pun bisa muncul dengan tipe yang tampaknya kurang tepat. Entry Pokédex terkadang menjelaskan tipe yang tampak aneh pada spesies Pokemon tertentu. Namun, ada juga yang tidak sama sekali memiliki penjelasan, dan pada akhirnya membingungkan penggemar yang melihatnya dengan gambaran logis. Dan berikut beberapa Pokemon dengan tipe yang agak tidak masuk akal. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Runerigus. Evolusi Galarian Yamash yaitu Runerigus dari generasi ke-8 tampak seperti lukisan gua yang menjadi hidup. Bahkan tampak seperti lempengan dinding gua yang pecah dan kemudian tertahan dan hidup oleh energi hantunya. Banyak penggemar berspekulasi bahwa Runerigus dan pra-evolusinya didasarkan pada konsep batu Rune Viking, batu baru kiri yang mewakili kehidupan Viking yang gugur di masa itu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Galarian Yamash dan Runerigus seharusnya bertipe Rock dan juga Ghost, bukan Ground dan juga Ghost. Ia bahkan mampu mempelajari lebih banyak jurus tipe Rock daripada tipe Ground. Absol. Tipe Dark biasanya mencakup Pokemon yang memiliki sifat jahat. Ia masuk akal mengingat mereka biasanya digambarkan gelap seperti apa yang tertulis dalam tipenya. Namun, Absol dari generasi ketiga sebenarnya lebih disalahpahami daripada dianggap jahat. Dengan kemampuannya untuk merasakan bencana di masa depan, tipe Psychic sedikit lebih cocok untuknya. Selain itu, habitatnya yang dingin dan kemampuannya dalam serangan tipe Ice mengingatkan kita pada Pokemon tipe Ice. Bulunya pun seputih salju. Beberapa tipe Dark memang memiliki kepribadian penyendiri seperti Absol ini. Namun, tipe Psychic dan juga Ice sekunder masuk akal dalam penggambaran Pokemon ini. Chansey. Meskipun tipe Fairy baru diperkenalkan di generasi ke-6, banyak Pokemon yang sudah ada sebelumnya mendapatkan tipe ini. Mengingat desain dan kemampuannya yang sesuai dengan tipe Fairy, ya agak aneh bahwa Chansey dan juga keluarganya ini tidak ada di antara mereka yang bertipe Fairy tersebut. Kebanyakan Fairy biasanya imut, menawan, dan baik hati. Mereka membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi orang lain dan juga Pokemon. Ya meskipun nggak semua ya. Chansey dan Blissey yang bertindak sebagai asisten Nurse Joy sangat cocok dengan deskripsi Fairy ini. Lucario. Lucario dapat merasakan aura manusia dan Pokemon serta memanipulasi energi spiritual yang dirasakannya. Ia juga dapat berkomunikasi secara telepati dengan pelatihnya. Kekuatan supernatural semacam ini paling sering dikaitkan dengan Pokemon yang bertipe Psychic. Tetapi Lucario tidak memiliki tipe tersebut. Sejak generasi ke-8, Lucario dapat mempelajari lebih banyak jurus tipe Psychic daripada tipe Steel. Desainnya juga tidak banyak menunjukkan komposisi logam dari kebanyakan tipe Steel yang ada. Tokenon. Normal Flying adalah kombinasi tipe yang cukup umum, dan banyak Pokemon yang memilikinya menyerupai spesies burung di dunia nyata. Hal ini tampaknya cocok dengan Tokenon generasi ke-7. Mengingat penampilannya yang mirip banget kayak burung tokan ya kan? Namun, beberapa aspek dalam lore-nya menunjukkan bahwa ia seharusnya bertipe Fire, bukan normal yang terlalu membosankan. Tokenon dapat memanaskan paruhnya hingga lebih dari 212 derajat Fahrenheit. Jurus andalannya yaitu Big Blast didasarkan pada perilaku ini, dan dapat membakar targetnya juga. Dan dengan kemampuan ini, Tokenon cocok banget dengan tipe Flying Fire. Stantler. Menurut cerita rakyat, Stantler menciptakan berbagai macam ilusi visual untuk mengelabui dan membingungkan para pemburunya. Ia memperdaya pikiran orang-orang sebagai bentuk pertahanan diri, menciptakan rasa pusing dan perasaan seolah-olah tanah menghilang dari bawah kaki seseorang. Kemampuan semacam ini biasanya menunjukkan Pokemon yang bertipe Psychic, tetapi Stantler terjebak dengan tipe normalnya dan tanpa alasan yang jelas juga. Dengan kekuatannya tadi, Pokemon ini seharusnya bertipe normal Psychic atau bahkan pure tipe Psychic.
Meskipun Stantler mendapatkan evolusi bertipe normal Psychic di Legend Arceus, tahap pertama dalam garis evolusi ini juga layak banget mendapatkan tipe sekunder tersebut. Charizard. Mengingat Pokemon ini adalah naga bernafas api, anehnya tipe sekundernya justru bertipe Flying. Ya, meskipun dia juga punya sayap sih. Pilihan untuk tidak menjadikan Charizard sebagai tipe naga selalu membingungkan para penggemar Pokemon, karena desainnya menunjukkan bahwa ia seharusnya termasuk dalam kategori tipe naga. Selain itu, Charizard juga mempelajari jurus tipe naga sebanyak jurus tipe Flying melalui peningkatan level, dan bahkan lebih banyak lagi melalui TM gitu. Mengganti tipe sekundernya akan menghasilkan kekuatan yang sama bermanfaatnya. Selain itu, tipe naga akan meniadakan kelemahan Charizard yang paling umum, yaitu serangan tipe air. Gyarados. Kombinasi tipe Gyarados telah mengganggu penggemar sejak generasi pertama. Tipe Flying biasanya mencakup spesies seperti burung, bukan monster air yang menakutkan seperti Pokemon ini. Selain itu, kumpulan jurusnya sejak generasi ke-8 berisi jurus tipe naga hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada tipe Flyingnya. Desain Gyarados juga mirip dengan naga dalam mitologi Tiongkok. Ya, makhluk-makhluk naga ini memang mampu terbang ya kan, yang memberikan kredibilitas pada tipe terbangnya. Tapi ya, mengingat inspirasi dan penampilannya, ya naga lebih masuk akal sebagai tipe sekundernya untuk Pokemon ini. Celebi. Saat membayangkan peri, kebanyakan orang membayangkan sosok humanoid bersayap halus yang terbang di tengah hutan. Dengan kata lain, ya mereka sedang membayangkan sesuatu yang agak mirip dengan Celebi ini, Pokemon mythical yang diperkenalkan di generasi kedua. Dengan mempertimbangkan hal ini, tipe Fairy Grass tampaknya lebih cocok untuknya daripada tipe Psychic. Dan sebagai pelindung Ilex Forest, Celebi membangkitkan kisah-kisah para peri juga. Pokemon mythical ini juga terinspirasi dari mitos peri kuno. Baik dalam cerita maupun desainnya, ya Celebi melambangkan gagasan tipe Fairy. Namun, ia tidak memiliki tipe tersebut. Vibrava. Bug merupakan tipe utama yang jauh lebih logis untuk Pokemon generasi ketiga ini, mengingat tampaknya didasarkan pada capung ya kan. Tampaknya Vibrava hanya bertipe tanah karena bentuk sebelumnya, yaitu Trapinch yang juga bertipe tanah. Namun lompatan evolusi itu juga agak aneh. Vibrava dan bentuk terakhirnya yaitu Flygon sama sekali tidak mirip dengan tahap pertama dalam garis keturunan mereka yang bertipe tanah tersebut. Vibrava dan juga Flygon seharusnya bertipe Bug Dragon, kombinasi langka dan pastinya spesial untuknya. Dan itulah beberapa Pokemon dengan tipe atau kombinasi tipe yang terlihat kurang cocok. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.